Itu bekerjanya seperti itu ya. Nah, ini dinding sel ya. Dinding sel ada gram negatif dan gram positif. Nah, di sini yang paling berperan dalam pengerusakan ini obat merusak dinding sel itu biasanya di bagian peptidoglikan ya, peptidoglikan. Ada gram positif dan negatif. Bedanya di gram positif itu lebih tebal ya, peptidoglikannya lebih tebal. Ini kalau dibesarkan yang negatif, gram negatif seperti ini. Nah, yang ditunjuk di apa? Nah, yang merah-merah, nah, ini peptidoglikan. Jadi yang di gram negatif lebih tipis dibanding yang gram positif ya. Nah, gram positifnya lebih tebal. Gitu. Nah, ini yang akan inhibisi oleh penisilin dan yang lain tadi. Ini tentunya apa? Bagian bawahnya belum diedit ya. Masih kimia medisinal 2019-2020 ya. Sebenarnya untuk yang sekarang ini apa? Di bagian ini ya. Nah, ini harusnya 2021. Diangkat lah. Nah, spektrumnya ya bisa apa? Untuk gram positif ya, spektrumnya yang luas ya. Untuk nah, ini beberapa mekanisme kerjanya ya. Jadi interaksinya dengan apa? D-alanil. Nah, kita ke bakteri. Ada dinding sel bakteri ya. Tadi ada peptidoglikan tadi, kemudian pembentukan UDP acenur pentapeptida ya. Ini kalau apa di biologi sel ada yang pelajaran biologi sel ya. Kelihatannya di sana juga dibahas ya. Lebih detail lagi ya, ada strukturnya ya. Jadi di sini pembentukan peptidoglikan tahap ketiga ya. Di sini. Nah, penisilin. Nah, di sini ada hubungan struktur antara dialanil dengan penisilin. Nah, ini sebenarnya dulu seperti ini ya. Dulu seperti ini. Jadi dianggap ada hubungan antara struktur dialanil dengan penisilin. Itu dulu. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu kadang-kadang berubah ya, berubah. Kayak misalnya zaman saya SD kayaknya materi terkecil itu molekul ya. Kemudian ternyata molekul bisa dipecah jadi atom ya. Atom bisa dipecah lagi ya. Nah, di sini juga ya. Katanya ada hubungan antara struktur dan aktivitas antara dialanil dengan penisilin. Oh, ternyata kalau menurut saya tidak seperti itu sekarang. Penisilin dan cephalosporin. Nah, ini apa? Beda ya. Jadi kalau penisilin itu 6 apa ya, 6 apa. Kalau ini 7 acah ya, 7 acah. Kalau cephalosporinnya 6 apa, 7 acah. Ya, ini beta laktam ya, beta laktam, cincin laktam, masih ingat kimia organik ya. Oh, tidak terhubung. Nah, ini penisilin, ampicillin ya, ampicillin seperti ini. Ini beberapa struktur derivat tadi, derivat penisilin tadi. Nah, kalau penisilin G itu R-nya seperti ini ya. Jadi rumus umumnya RCO, NH, CO, CON, kemudian ini CH,
dasarnya. Nah, kalau penisilin V seperti ini ya, penisilin ampicillin seperti ini. Ini bisa dibaca di buku-buku ya, jadi tidak spesifik ya. Artinya apa? Artinya Anda bisa dapat ini di mana saja ya, tidak hanya dari saya aja. Nah, ini yang saya maksud ya, yang saya maksud. Tadi dikatakan ada hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi kalau zaman dulu itu menjelaskannya seperti ini. Oh, ada hubungan struktur dan aktivitas. Penisilin dan dialanin sebagai bahan baku pembentukan dinding sel itu ada kemiripan. Karena ini kalau saya geser itu ada overlap begitu. Kalau saya geser ada overlap. Sehingga apa? Sehingga keliru katanya. Jadi enzimnya itu katanya keliru. Mau ngambil dialanil dengan penisilin itu keliru. Nah, ya. Itu ceritanya dulu jelaskannya seperti itu ya. Saya punya teman dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang ya, tapi dia beda fakultas. Jadi beliau ini saya sebut ada S ya. Si S ini itu orangnya pemalu. 10-12, jadi ntar mau mandi Kang. Aku jam 10 kuliah. Jam 10 sampai 12 belum mandi. Jaga dulu mau mandi. Jaga dulu dong. Kuliahnya siapa dipanggil? Nah, jadi di sini katanya mirip begitu ya. Nah, jadi ada teman itu yang namanya Esther itu dia laki-laki ya. Dia itu pemalu sehingga Sehingga kalau ketemu cewek itu dia nunduk ya. Dia nggak pernah lihat. Bahkan ketemu cowok juga dia nunduk. Nggak pernah lihat siapa yang diajak ngomong ya. Nah, suatu saat ternyata dia mungkin sekali-sekali melirik gitu ya. Nah, sehingga dia sebenarnya yang dilirik itu adiknya, tetapi karena dia itu tadi keliru ya, karena mirip gitu nikahnya sama kakaknya. Nah itu sesuatu yang sebenarnya ya sedikit tidak masuk akal ya sampai segitunya. Ini juga gitu ya. Penicillin dengan dialalin itu katanya katanya mirip ya. Itu digambar seperti ini. Nah padahal ya ternyata nggak mirip. Ini kita yang gambar seperti itu pemaksaan. Ya. Jadi molekul itu sebenarnya benda hidup. Ya, nggak bisa kita gambar 2 dimensi terus dicocok-cocokin, nggak bisa. Ya. Kita harus gambarnya ke 3 dimensi dan dioptimasi energi. Ya. Nah, sehingga nanti kita lihat slide berikutnya. Oh, di sini nggak ada. Nanti ya. Nah. Nanti akan kita bahas yang tentang kemiripan ya. Kemiripan. Itu saya cari di sini dulu ya. Jadi ini tidak terhubung. Jadi saya akan cari tentang kemiripan penisilin. Masih kelihatan nggak ya slide saya? Kelihatan Pak. Ya, ada ya. Jadi ini kita lanjutin. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi nah, seperti ini ya. Jadi pada saat kedua molekul dioptimasi geometri menggunakan suatu software kimia ya, Hiperchem di sini. Itu nggak sama ya. Jadi yang merah dengan yang kuning ini bagaimana bisa sama ya?
tadi itu pemaksaan ya, memaksa ya. Kita menggambar molekul di 2 dimensi terus digeser-geser, oh ada kemiripan, nggak seperti itu ya. Ini tidak mirip ternyata ya. Jadi nggak bisa dijelaskan kerja penisilin dengan kemiripan, nggak bisa. Yang bisa adalah dengan molekular docking ya, dengan energi ya. Kalau dengan energi masuk akal ya. Jadi kalau ada misalnya ada cowok 1 gitu ya, ceweknya 2. Nah sekarang dia bingung, yang mau tak pacari yang calon istrinya itu cewek 1 A, cewek satunya namanya A, yang 1 B, A atau B. Nah itu akan berdasarkan apa? Energi kompleks. Artinya apa? Kalau sehari-hari dengan A ini sering berantem, itu berarti energinya tinggi. Ya. Dengan si B jarang berantem ya, atau malah nggak pernah berantem, itu energi kompleksnya rendah, artinya stabil. Nah, dia akan memilih yang stabil. Demikian juga dengan mekanisme kerja penisilin ya. Enzim DACA itu kalau ketemu penisilin atau derivatnya itu stabil, lebih stabil dibanding kalau ketemu dialanil. Nah kalau nggak ada antibiotik ya dia mau ngangkut dialanil karena nggak ada pilihan. Ya memang ke situ. Tapi begitu ada yang lebih stabil dia akan memilih derivat penisilin seperti itu. Nah ini kalau kita optimasi geometri dengan salah satu metode semi empiris PM3 seperti ini. Nah sementara yang merah itu adalah penisilin ya. Nah coklat muda itu sudah teroptimasi ya. Nah, ini nggak sama ya, nggak sama. Nah, itu tentang apa tadi ya, jadi nggak sama ya. Kebetulan yang ini bukan di situ ya. Nah ini stabilitas cincin laktam ya, cincin laktam itu stabilitas penisilin bisa oleh dirusak oleh enzim beta laktamase ya, atau oleh suasana basah ya, suasana basah. Makanya ada enzim yang tahan asam ya, tahan enzim. Ada yang enzim tidak tahan asam, tidak tahan enzim. Nah itu sebenarnya bisa kita pelajari ya. Saya pernah nulis di jurnal farmaseutik ya, di unit 3 sana tentang komputasi derivat penisilin. Jadi sebenarnya insya Allah saya bisa membuat penisilin baru yang lebih tahan asam, lebih tahan basah, begitu bisa. Nah, tetapi pertanyaannya perlu nggak? Nah, karena sekarang udah banyak yang resisten, kalau saya bikin molekul derivat penisilin, walaupun tahan asam atau tahan enzim, tetap aja resisten, jadi nggak ada gunanya ya. Nah, makanya pilihan saya adalah tidak membuat penisilin atau antibiotik derivat penisilin. Tetapi kita bisa membuat antibiotik yang bekerja seperti penisilin, ya, tetapi bakterinya tidak resisten, ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat molekulnya berbeda. Ya. Jadi kalau molekul kita berbeda dengan derivat penisilin, maka yang tadinya resisten, bakteri tidak akan resisten karena beda struktur ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan suatu metode yang namanya CADD ya, Computer Aided Drug Design. Nah, Computer Aided Drug Design. Jadi mendesain obat berbantuan komputer itu salah satunya dengan SBDD ya, Structure Based Drug Design. Jadi kita cari kerjanya di mana? Oh tadi kerjanya di enzim DACA tadi ya. Nah terus saya cari cetakannya di protein data bank. Nah, nanti kalau setelah ketemu nanti akan kita validasi ya, protein data banknya kita validasi, kemudian kita desain molekul. Nah nanti akan kita masukkan ke sana, kita lihat score dockingnya. Nah itu baru berwujud desain. Nah, sehingga perlu pembuktian. Pembuktiannya ya nanti kita sintesis, kemudian kita uji in vitro ya, kita uji in vitro. Nah, dan itu seperti tadi molekul Prof. Sarjiman tadi kita analisis, oh ternyata cocok ya antara yang dilakukan Prof. Sarjiman bahwa molekulnya bisa membunuh bakteri. Ini di dockingnya dia bisa menggeser dialanil begitu. Ya, ini beberapa tadi enzim.
Ini masih sama ya, ini cincin laktam ya, cincin laktam. Nah, jadi apa dalam hal penisilin itu apa kerangkanya atau bahan dasarnya adalah 6 apa ya, 6 apa. Kalau yang cephalosporin 7 aca. Nah, dan kita Prof. Kuswandi juga ya Pak, dulu karena seruangan terus sering ngobrol itu, nah beliau punya ide juga. Bagaimana Pak Hari kalau kita mereaksikan bahan alam dengan bahan sintetik itu bagus ya. Sehingga Prof. Kuswandi ini punya ide bahan alamnya kira-kira apa ya, misalnya asam galat itu dari isolasi tanaman ya. Misalnya bagaimana kalau kita reaksikan dengan 6 apa? Wah, kira-kira jadi apa? Nah, di atas kertas kira-kira jadi ini Pak. Kira-kira dokenya gimana Pak Hari? Bisa, oh ini bagus Pak. Nah, jadi sampai dikasih tugas Pak Kus untuk mendokeng idenya ya, idenya bisa dokengan, oh bagus Pak. Nah, tapi masalah sintesis, nah apa itu nanti urusan yang lain ya. Jadi nanti harus dibuktikan di sintesis dulu, kemudian diuji in vitro atau kalau antibiotik in vivo ya, in vitro ya. Nah begitu. Nah ini degradasinya, mekanisme enzimnya itu ya, enzimnya di sini beta laktamase itu hampir sama mekanisme kerjanya dengan basa ya, karena enzim itu rata-rata memberi elektron di sini ya. Jadi kalau istilah lain itu menyerang ya, kalau menyerang itu kayak perang ya. Jadi ini mendonasi elektron ya ke yang kekurangan di sini, ya, sehingga nanti akan jadi pecah seperti ini ya, lepas lagi ya. Nah, jadi ini juga ada filosofinya ya. Ini elektron diberikan bergerak. Jadi elektron itu bergerak ya. Jadi kalau mau kita memberi sesuatu itu bergerak ya. Itu diajarin sama molekul ya, sama molekul mekanisme reaksi kimia mengatakan bahwa elektron itu donatur elektron ya. Itu dia memberi elektronnya itu bergerak ya, bukan yang memerlukan yang datang. Jadi kalau kita punya uang atau punya kue ya, mau ngasih kue itu Anda bergerak ya, bawa piring, bawa kue terus datang ke tetangga. Itu etikanya seperti itu ya. Jangan karena ada WA, Anda WA ke tetangga. Tetanggaku saya bikin kue, datang ya bawa piring kosong. Nah, itu tidak sopan ya. Menurut molekul itu enggak seperti itu caranya. Nah, itu memberi kita punya kue. Bagaimana kalau zakat? Nah, masih ada pejabat zakat. Zakat itu kan sebenarnya bukan milik kita, milik orang lain yang dititipkan ke kita. Ya. Bagi yang beragama Islam itu kalau zakat itu sebenarnya hartanya milik orang lain yang dititipkan kita. Nah, itu harus dikasihkan ya. Dikasihkannya harus datang ya. Ngasih kue yang milik kita aja datang. Ini miliknya dia, kok kita nggak mau datang ya. Ada pejabat bayar zakat, dia nggak mau kemana-mana di rumah ya, open house ya. Rumahnya dibuka lebar-lebar, terus suruh antri ya. Terus ada yang injek-injekan, ada yang meninggal ya. Mendingan tiap orang menerima zakat 1 juta, nggak sampai rasanya ya. Paling 100.000 misalnya ya. Sampai injek-injekan. Nah ini kan sebenarnya nggak seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang tidak ada lagi pejabat bayar zakat ke open house, itu sangat tidak molekuler ya, kalah sama enzim ya gitu. Nah ini tadi jadi degradasinya itu mekanismenya seperti ini ya. Jadi enzimnya enzim itu mengandung pasangan elektron bebas ya. Nah ini yang akan mendonasi elektron ya. Nah, seperti ini. Nah, stabilitas terhadap asam ya. Jadi nanti akan lebih jelas lagi di PowerPoint-nya berikut bahwa pada saat berhadapan dengan asam itu pecahnya di mana penisilin itu ya. Pada saat dengan basa pecahnya di mana. Nah, ini akan kita bahas di sana. Nah, ini cephalosporin ya. Nah, ini dialanil. Jadi kalau di superpose ya kalau 2 dimensi
apa bisa, tapi nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Bahkan belum lama ini saya melihat benar bahwa molekul itu benda hidup ya. Molekul itu benda hidup ya. Jadi memang molekul itu bagian dari benda hidup, tapi molekul sendiri itu benda hidup. Buktinya apa? Saya belum lama ini menyimpan molekul ya, menyimpan molekul dengan pose A, itu besoknya tak lihat lagi posenya udah beda, posenya udah B loh. Berarti dia bergerak itu. Nah, ini peran komutasi dalam menganalisis penisilin. Nah, kita lihat terhubung nggak nih? Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau ada ini struktur penisilin ya. Jadi kalau ada apa namanya enzim itu motongnya di sini ya. Di beta laktamnya ya. Kalau asam itu di amidanya ya, di amidanya begitu. Nah, ini beberapa struktur ya. Tadi sudah ya, kita lewat. Nah, begini ya. Jadi sini apa penggunaan contohnya adalah pemakaian metode semi empiris PM3 dengan hipercam ya untuk menganalisis mengapa metisilin, nafsilin dan fluoxasilin itu tahan terhadap enzim beta laktamase. Nah, kalau kita bisa mengetahui mengapanya, kita akan bisa membuat penisilin atau derivatnya yang lebih bagus. Tapi sekali lagi, untuk apa kita buat kalau sudah banyak bakteri yang resisten ya. Dari mekanisme reaksi akan terlihat bahwa atom C laktam itu bertanggung jawab terhadap pecahnya cincin laktam. Ini tergantung dari muatan positifnya. Ya. Dengan pemasukan gugus tersebut ternyata akan menurunkan elektrofilisitas atom C laktam pada metisilin, nafsilin, dan fluoxasilin. Nah, seperti ini ya. Jadi enzim atau basa ya. Jadi melibatkan donor elektron itu biasanya seperti ini ya. Nah, jadi akan menyerang di sini ya. Jadi kalau ini elektron itu akan menyerang atau memberi yang atom yang kekurangan elektron. Nah, ini ada dua. Yang kekurangan itu ada di C, ya. Ini C karbonil. Di sini C karbonil laktam ya. Sama-sama terjadi delokalisasi elektron. Nah, kalau kita lihat elektron dari O atau N dari basa atau enzim akan menyerang karbon yang paling elektrofil ya. Ya, jadi yaitu C karbonil laktam ya. Bukan C karbonil amida. Kenapa? Karena C karbonil laktam kurang mendapat induksi elektron dari sekitarnya ya. Jadi di sini kalau kita hitung itu C-nya di sini itu lebih positif dibanding C sini. Ya. Jadi sunatullah ya, sunatullah kalau cowok suka cewek kalau ini pemberi elektron sukanya kekurangan elektron, yang kekurangan di sini lebih kekurangan ya dibanding di sini. Nah, itu bisa kita hitung ya dengan program hipercam ya. Di sini bisa dihitung bahwa 0,280 dan plus 0,260 ya. Jadi yang lebih positif di sini karena di sini kurang mendapat induksi elektron dari sekitar ya. Kalau di sini banyak induksi yang memberi sehingga di sini kurang positif. Di sini lebih positif ya. 0,280. Nah, jadi nyerangnya di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi yang paling penting adalah muatan di C karbonil laktam. Nah, sekarang kita lihat. Nah, katanya seperti ini ya. Bensil penisilin itu tadi plus 280. Setelah dimasukin gugus-gugus, maka metisilin itu memberikan C laktamnya plus 0,269. Jadi kurang positif ya. Padahal ya yang dicari itu yang paling positif ya. Nafsilin juga ya. Fluoxasilin juga ya dibanding bensil penisilin. Makanya bensil penisilin ini bisa diserang oleh enzim, tidak tahan enzim ya.
Jadi secara teori itu sebenarnya kita bisa membuat derivat penisilin yang lebih bagus dari metisilin, lebih bagus dari nafsilin, lebih bagus dari klorprasilin dengan memainkan R ya, substituen R tadi. Tetapi sekali lagi buat apa? Bikin kalau sudah resisten begitu. Jadi di sini terlihat selaktam, metisilin, nafsilin, dan klorprasilin kurang elektrofil ya. Jadi kurang positif ya dibandingkan bensil. Nah, sehingga kita kalau mau membuat molekul yang tahan enzim itu selaktam itu kerapatan elektronnya harus ini ya. Harus yang kurang dari 0,280 ya. Nah, di sini makin kurang positifnya makin bagus begitu. Nah, ini tadi mekanisme yang tadi. Nah, jadi penyerangannya dengan enzim. Nah, yang kedua adalah untuk menganalisis pemakaian metode semi empiris untuk menganalisis mengapa kok penisilin V, ampicillin, amoxicillin, metisilin lebih tahan asam dibanding bensil penisilin ya. Jadi bensil penisilin ini adalah penemuan penisilin yang pertama ya, sehingga ditemukanlah molekul derivatnya yang lebih bagus ya. Di sini dalam artian lebih tahan asam ya, sehingga bisa diberikan per oral ya. Kalau penisilin G nggak bisa per oral ya, dia akan dirusak ya, oleh asam lambung ya. Nah, sehingga di sini ada penisilin V, ampicillin, amoxicillin, metisilin itu lebih tahan asam dibanding bensil penisilin. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau asam tadi mutusnya di sini ya. Jadi mutusnya di sini, bukan di sini. Nah, dalam suasana asam itu nuklir yang paling aktif akan menyerang proton ya. Jadi apa? Jadi kebalikannya. Kalau dalam suasana asam itu H+ kan, H+. Nah, sekarang O ada dua, O di sini dan O di sini. Nah, kalau kita hitung ternyata O di sini ya, di karbonil itu, O karbonil amida lebih nukleofil daripada O karbonil laktam. Jadi di sini lebih negatif karena mendapat induksi elektron dari bensil ya. Jadi ada induksi elektron dari bensil sehingga O-nya ini lebih negatif ya. Jadi kalau ada asam H+, maka yang lebih duluan ngasih elektronnya di sini ya, dibanding dari di sini begitu. Nah ini kalau kita hitung-hitung seperti ini ya. Jadi O di sini, di karbonil di sini, nah itu di amida maksudnya itu minus 0,347. Jadi kerapatan elektronnya 0,347 dibanding di laktam itu minus 0,217. Jadi selisihnya cukup banyak ya. Jadi elektronnya banyak yang di sini untuk menyerang begitu. Nah ini apa? Kalau kita komputasikan seperti ini ya. Jadi yang bertanggung jawab tadi ya adalah di sini ya. Bukan si amidanya tapi di apa? O amida. Nah di sini bisa diketahui ya. Jadi bensilin 347, kemudian di sini penisilin di sini kurang ya. Jadi elektronnya berkurang dibanding yang bensil. Makanya karena kurang dia tidak akan memberikan elektron ke H+ tadi ya. Sehingga tidak terjadi pengerusakan penisilin ya. Jadi di sini kurang negatif ya dibanding bensil penisilin begitu. Jadi metisilin faktanya tahan asam, jadi lebih cocok berdasarkan atom O ya, muatan atom O. Kalau atom C nggak cocok di sini ya. Dan dari logika memang tadi atom O yang bertanggung jawab ya. Sebagai atom yang bertanggung jawab terhadap terjadinya reaksi awal. Nah, jadi saya ini dulu ya. Supaya enggak bosan, saya buka ini pertanyaan dulu.
Ada pertanyaan? Saya pakai Skype ini masih biasanya pakai Zoom, biasanya pakai Skype. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Ya, jadi apa? Begitu ya. Jadi ini tentang penisilin ya. Masih tentang penisilin kita coba nampilkan ini apa yang pernah saya sharing ke ini ke mana? Nah, ini saya kasih gambaran ada kaitannya dengan penisilin ya. Slide saya kelihatan nggak desain molekul MH 2011? Belum terlihat, Pak. Oh, belum ya? Harus diulang ya. Diulang. Caranya ngulang. Saya mau share screen ya, mau share screen. Oh, di atas ini ya. New share, new share ya. Kalau sekarang kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bapak. Desain molekul MH 2011. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi saya ingin bagaimana kita membuat tadi mengatasi ya. Jadi kita pengen buat antibiotik, tetapi bukan derivat penisilin, tetapi kerjanya seperti penisilin ya. Jadi kerjanya biji sintesis dinding sel pembentukan peptidoglikan fase ketiga, tetapi molekulnya strukturnya berbeda. Supaya apa? Supaya tidak resisten. Kalau kalau masih derivat penisilin resisten, percuma begitu ya. Nah, ini saya ada beberapa desain molekul ya, ada MH 2011. Nah, begitu. Nah, jadi ceritanya mungkin masih ingat ya, anaknya Ahmad Dhani Sidul itu pernah kecelakaan ya, mobilnya ringsek gitu ya. Dia masuk rumah sakit. Nah, biasanya kalau masuk rumah sakit itu kalau mengalami operasi biasanya butuh analgetik, butuh antibiotik ya, karena biasanya sakit sehingga butuh analgetik. Dan biasanya untuk menghindari infeksi itu biasanya dikasih antibiotik. Nah, beberapa pasien itu alergi terhadap penisilin, sehingga kita akan mencoba membuat derivat, antibiotik yang pengganti penisilin. Jadi strukturnya beda ya. Bukan derivat penisilin, tapi bekerjanya seperti penisilin, tapi molekulnya berbeda. Nah, kita kembali yang tadi, ini ada beberapa molekul yang kita coba kita masukkan ke tadi. Nah, ini beberapa desain molekul ya, desain molekul saya. Nah, ini ya. Jadi tadi 3 MCD. Itu suatu dari E. coli di sana ya. Nah, ada enzim DACA di sana yang berinteraksi dengan asil kloxacillin ya. Nah, sehingga pembandingnya ke asil kloxacillin tadi.
Kemudian kita download ya, kita pakai Yasara ya. Pakai Yasara kita download, kemudian kita print. Nah, di bawah 2 angstrom kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya ya. Nah, di sini ya. Jadi yang apa? Di sini dialanin itu minus 62 nah, skor dockingnya ya. Jadi kalau di docking di plan ini tanpa satuan karena dibagi oleh satuan yang sudah punya energi sehingga satuannya hilang ya. Kalau docking di MOE dan di tempat lain autodock ya, mungkin ada yang sudah pernah belajar docking autodock atau VINA, itu di sana satuannya langsung kalori ya. Jadi satuan energi ya, kalori per mol ya, kilokalori per mol begitu. Nah, di sini kenapa kok cloxacillin bisa bunuh bakteri? Karena dia energinya lebih stabil ya. Jadi enzimnya tadi berinteraksi dengan cloxacillin membentuk skor docking yang identik atau berbanding lurus dengan energi itu lebih stabil ya. Nah, dialaninya minus 62. Nah, hasil cloxacillin demikian juga. Jadi kalau kita punya molekul yang bisa lebih negatif dibanding dialanil, itu insya Allah akan membunuh bakteri. Ini prediksinya, jadi harus dibuktikan dengan sintesis dan dibuktikan dengan uji in vitro begitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi molekulnya numpuk di situ ya. Jadi ini asid cloxacillin, molekul MH2011, nah itu numpuk ya. Nah, MH2011 ini desain molekul saya sekarang dalam proses paten ya. Dia mempunyai efek analgetik yang 5 kali lebih bagus dibanding paracetamol, tetapi efek sampingnya tidak mempunyai efek samping atau lebih kecil dibanding paracetamol. Gitu. Nah, ini saya coba dockingkan ke antibakterial antibiotik, dia masuk. Artinya dia ada kemungkinan sebagai antibakteri juga. Nah, molekul desain saya yang lain itu HBS 3 2014A, B, C, D, E. Nah, jadi kelima senyawa hasil desain tadi mempunyai skor docking yang lebih stabil dalam membentuk kompleks dengan enzim dialanin karboksipeptidase DACA dibanding dialanil. Hal ini berarti kelima senyawa mampu menggeser dialanil sehingga tidak terjadi pembentukan dinding sel bakteri tahap ketiga. Nah, jadi itu salah satu contoh tentang yang berkaitan dengan penisilin ya, dengan penisilin. Nah, sehingga kita bisa juga ini 3 MCD tadi, ini bisa kita buka dengan masih kelihatan nggak ya saya? Apa namanya? Di layar saya buka 3 MCD, kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Harus pindah lagi ya. Harus pindah lagi ya. Di sini sebenarnya berarti saya harus pindah. Harus new scale, harus new lagi ya. Harus sering ganti. Halo, sekarang kelihatan? Terlihat, Pak. Yang layarnya hitam kelihatan? Nggih, Pak, terlihat. Nah,
Jadi ini enzim tadi ya. Nah, ya. Jadi ini dari protein data bank. Di sini ada D-alanil karboksipeptidase DACA. Nah, jadi ini enzimnya tadi yang ngangkut D-alanil ya. Ini ada asilfulvasilin di sini. Jadi kalau nah ya. Jadi ini sebenarnya yang apa bunder-bunder atau saya akan jadikan sini. Saya akan jadikan steak ya. Ligannya saya bikin steak. Nah, jadi ligannya yang kita bikin steak tadi adalah hasil kloksasilin ini, hasil kloksasilin. Nah, nanti kalau dalam proses apa mendesain obat itu kita copot ini ya dengan apa? Yasara, terus kita buat 10 dengan marfin, softwarenya gratis semua. Kemudian nanti kita validasi, bisa nggak masuk ke sini lagi. Nah, kalau bisa masuk berarti berarti kita bisa membuat atau menggambar molekul yang nanti akan kita sintesis begitu ya. Kita masukkan sini, kalau skornya bagus berarti berpotensi untuk kita jadikan obat begitu. Nah, seperti ini. Yang sudah saya lakukan adalah terhadap enzim siklooksigenase 2 untuk menandingi paracetamol ya. Alhamdulillah sudah saya sintesis, sudah saya buktikan, sudah saya patenkan. Alhamdulillah sudah ada yang berminat ya. Tapi karena ada COVID ini pending ya. Begitu. Tidak ada investornya tapi pending karena ada COVID. Nah, sehingga nanti kita copot begini. Jadikan 10, kita kembalikan dengan dopingnya. Nah, sehingga nanti terjadilah gambar tadi, gambar yang saya tampilkan tadi ya. Molekul-molekul desain yang banyak berimpit tadi ya, dibandingkan dengan hasil floksasil ini. Ada pertanyaan? Apakah saya harus lagi ini ya, sini lagi. Nah, jadi kita tadi sampai sini ya, kita lanjutin. Nah, ini mekanisme vancomycin ya, kelihatan ya vancomycin. Molekulnya cukup besar ya. Jadi kalau sintesis lumayan susah gitu. Nah, yang berikutnya adalah mekanisme kerja yang sejenis dengan vancomycin, yaitu mengikat D-alanil ya. Jadi kalau yang tadi itu yang saya jelaskan tadi adalah enzimnya yang diganggu ya, enzimnya untuk mengangkut D-alanil diganggu. Kalau yang ini adalah mengikat D-alanil ya. Jadi yang mau dijadikan dinding sel tadi diikat ya. Nah, ini basiterasin ya, basiterasin. Molekulnya juga cukup besar ya. Jadi kalau mensintesis juga lumayan ya. Nah, jadi mekanisme kerja basiterasin itu menghambat defosforilasi pirofosfat ya. Membentuk karier sehingga memblok ketersediaan MUR-NAC pentapeptida ya. Nah, ini sintesis tahap kedua peptidoglikan ya. Jadi kalau penisilin tadi tahap ketiga peptidoglikan, yang ini tahap kedua ya. Jadi bedanya mekanisme kerja penisilin dengan basiterasin, yang satunya menginhibisi fase ketiga, yang satunya fase kedua.
pembentukan peptidoglikan. Kemudian sikloserin dan fosfonomesin ya. Mekanisme kerja itu sikloserin mirip dengan alanin strukturnya ya. Adanya sikloserin menyebabkan atau menghalangi pembentukan UDP, NAC, astil ya, pentapeptide. Tahap 1 sintesis peptidoglikan ya. Jadi di sini sikloserin itu menginhibisi sintesis peptidoglikan di tahap 1 ya. Kemudian basitrasin di tahap 2 kalau yang apa? Ya, basitrasin tahap kedua, kalau yang penisilin tahap ketiga ya. Kalau yang ini tahap pertama ya, jadi sikloserin ya. Nah, ternyata apa? Sikloserin sama dialanin kalau di apa? Di 2 dimensi ini apa? Overlap ya. Nah, kalau ini kemungkinan benar ya, kemungkinan benar artinya dia mirip ya. Karena banyak strukturnya yang banyak atomnya yang berimpit begitu ya. Ini bisa dibuktikan dengan apa? Digambar di apa? 3 dimensi di Berkeley. Jadi dialanin. Kalau yang L-alanin nggak sama ya. Nggak sama. Jadi yang di dialanil ya, dialanil. Masih ingat ya, kimia organik ya. Jadi kalau farmasi ini, kalau obat hubungannya adalah dengan kimia organik ya, sehingga saya pernah dapat nasihat di almarhum Prof. Umar ya. Kalau Anda pengen punya jati diri ya, pakailah bahasa kimia, bahasa farmasi, yaitu bahasa kimia ya. Jadi kalau Anda menjelaskan tentang antibiotik misalnya, Anda harus melihat dari sudut pandang kimia. Nah, seperti tadi, kenapa kok ada penisilin tahan asam, tahan enzim itu jadi dari struktur kimia ya. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain ya, bukan basicnya bukan kimia, itu nanti Anda nggak punya jati diri. Ya. Misalnya Anda bicarakan ampicillin itu dari dosis misalnya. Wah, Anda bicara sama dokter dengan masalah dosis, ya kalah ya. Dokternya tiap hari ada pasien ya. Mau ngomong apa lagi? Efek samping, ya kalah lagi karena dokternya punya pasien ya. Ngomongin apa lagi ya. Jadi tapi kalau ada bicara dengan dokter masalah berbasic kimia seperti tadi, kenapa kok tahan asam, kenapa kok tahan basa, nah kenapa kok tahan enzim misalnya, nah nanti Anda punya jati diri begitu ya. Begitu. Nah, sekarang ini sudah menggembirakan ya, sudah menggembirakan, farmasi sudah punya eksistensi ya. Ya kalau dosen kita Bu Ika itu sudah diakui di Sarjito ya. Jadi kalau ada visite itu yang ninjau pasien itu dokter sama apoteker atau farmasis. Kalau zaman dulu kan enggak ya, farmasis itu di belakang gitu ya. Nah kalau nggak salah pionirnya adalah di Rumah Sakit Dr. Sutomo dari awalnya ya. Terus akhirnya menyebar ke beberapa universitas di Indonesia ya. Sehingga Fakultas Kedokteran mempunyai rumah sakit akademik ya. Kalau di UGM adalah di mana Jombor ya. Nah sekarang beberapa universitas sudah punya rumah sakit akademik, ya, sehingga itu untuk mendidik ya supaya salah satunya supaya farmasi punya eksistensi di sana ya. Begitu. Nah, tapi harus berbekal diri farmasi. Kalau enggak misalnya ketemu dokter, dok, tahu enggak dok kalau ampicillin itu tahan asam dok. Wah, dokternya bilang saya enggak tahu. Apakah Anda tahu? Terus, farmasisnya jawab, saya sebenarnya tahu tapi lupa. Kemarin dikuliahkan kok lupa ya. Ya jangan lupa ya. Kalau lupa sama aja nanti Anda nggak punya jati diri gitu ya. Apalagi jawabnya sama dok, saya juga nggak tahu. Nah ini sintesis peptidoglikan secara
ada tahap 1 itu seperti ini ya. Ini kalau nggak salah di apa namanya biologi sel ini dibahas juga ini ya. Di biologi sel dibahas ya. Jadi dari UTP dan N-asetil glukosamin ya, satu fosfat dengan adanya pirofosfat menjadi UDP GLC-NAC, kemudian dengan fosfoenol pirufat ya, menjadi UDP ya. Nah ini fosfonomesin ya. Ini juga enggak. Fosfonomesin dengan fosfoenol pirufat. Nah ini ada kemiripan ya kalau di 2 dimensi ya. Belum saya cek di 3 dimensinya sama enggak dengan tadi ya, dengan kasus dialanil tadi ya. Kalau di 2 dimensinya ada kemiripan ya sehingga terkecoh begitu ya, terkecoh. Jadi mungkin lebih bagus kalau dijelaskan dengan molekuler docking sebenarnya. Nah ini tentang apa streptomycin ya, chloraminicol ya, itu bekerjanya di sini. Ya, jadi di sini di chloraminicol itu bekerjanya di ribosom ya, di 50S-nya. Kalau tetrasiklin itu dan eritromisin itu berikatan di kalau tetrasiklin di tRNA ya. Kalau eritromisin di sini ya. Streptomisin di sini ya. Jadi untaian mRNA begitu. Jadi ribosom ya. Jadi biologinya bisa dilihat lagi ya, mata kuliah biologi selnya ya. Di sana ada ribosom ya. Nah, ada 50S dan 30S ya. Gitu. Nah, jadi tetrasiklin itu menginhibisi ikatan dengan tRNA ya di ribosom 30S tadi ya. Nah, ini struktur daripada tetrasiklin ya, dan derivatnya ya. Tetrasiklin ini termasuk antibiotik yang cukup lama ya, cukup lama berjaya ya, berjaya. Tapi juga cukup lama membawa korban ya, membawa korban yaitu terjadinya gigi kuning ya, gigi kuning. Jadi beberapa tahun itu terjadi pemakaian, jadi pemilihan obat yang kurang tepat dari dokter ya untuk pemakaian tetrasiklin ya. Jadi tetrasiklin itu untuk bisa berinteraksi dengan kalsium di gigi ya, sehingga untuk umur yang masih perlu pertumbuhan gigi itu sebenarnya bukan drug of choice, bukan pilihan ya, tetapi masih banyak yang dipakai sehingga mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada lagi ya. Kalau zaman generasi saya masih ada itu korban tetrasiklin sehingga giginya kuning ya, bukan karena dia malas gosok gigi ya, tapi karena karena memakai obat tetrasiklin begitu untuk peroralnya. Nah ini strukturnya. Nah jadi kalau dilihat dari strukturnya ada 4 ya, 4 cincin ya. Ini degradasinya ya, dalam suasana basah terjadi isotetrasiklin ya, tetrasiklin. Kemudian bisa juga nanti berlanjut menjadi epitetrasiklin ya, epitetrasiklin.
Epitetrasin ini tidak aktif ya, sehingga harus diperhatikan. Kalau tadi udah daluarsa bisa tidak aktif, terjadi pembentukan 4 epitetrasiklis. Nah, kloramfenikol ini mekanisme kerjanya menginhibisi di reaksi di peptidil transferase ya, ada di 50S ya, ribosom. Nah, ingat yang punya efek adalah kloramfenikol ya. Nah, karena dia rasanya pahit, maka dibuatlah dalam bentuk palmitat ya, kloramfenikol palmitat yang tidak larut ya, sehingga tidak pahit ya, sehingga nanti yang bekerja itu setelah masuk ke tubuh, kemarin udah belajar metabolisme ya, maka palmitatnya akan lepas. Jadi yang berinteraksi dengan reseptor itu atau dengan bakteri itu kloramfenikol ya. Nah, sehingga kalau untuk peroral itu kloramfenikol palmitat itu merupakan prodrug ya, nanti yang berkhasiat kloramfenikol. Nah, kalau untuk tetes telinga misalnya itu bentuk basa ya. Jadi kalau kloramfenikol palmitat dijadikan sediaan tetes telinga, ya nggak ada efek nanti ya. Makanya bentuk basanya begitu. Nah, kemudian yang berikut adalah sulfanilamida dan trimetoprim. Strukturnya seperti ini ya. Kemudian ada sulfametoxazole ya. Ada SO2 di sana ya. Nah, ada PAVA, para aminobenzoic acid. Nah, protonsin rubrum itu warna itu termetabolisme menjadi sulfanilamida ya, yang berkhasiat untuk bisa membunuh bakteri. Ini asam folat ya, asam folat itu ada kemiripan dengan PAVA ya, para aminobenzoic acid ya, sehingga bisa sebagai obat atau bisa membunuh bakteri. Nah, ini sulfanilamida, ada sulfacetamid, ada sulfadiazin, ada sulfanilamid. Nah, jadi spektranya luas ya, sulfanilamid. Menginhibisi sintesis asam folat ya, tadi kan bagian dari asam folat. Nah, ini strukturnya ya mirip ya, NH2 atasnya, bawahnya SO2 NH2 ya. Yang satunya COH. Nah, ini kalau dihitung jaraknya, yang jarak H dengan O itu 6,9 angstrom. Kalau yang di benzoic acid 6,7 angstrom ya. Jadi bakterinya tidak bisa bedain ya, 2,4 dan 2,3 ya, nggak bisa bedain ya. Jadi manusia memang dikasih kelebihan ya. Nah, tapi kejar mengejar ya, nanti bakterinya resisten, terus manusianya juga harus berinovasi ya. Nah, ini PAVA ya, dimulai dari PAVA, para benzoic acid ya, jadi dihidrofolic acid ya. Nah, itu bisa diblok oleh sulfametoxazole tadi ya. Kemudian dihidrofolic acid menjadi tetrahidrofolic acid ya, itu bisa diblok oleh trimetoprim ya. Nah, jadi dua obat ini sering digabung menjadi Bactrim ya, obat generik ya, obat generik. Dan itu sangat penting ya, kalau saya biasanya selalu ada di rumah ya, selalu ada obat anti diare. Nah, sayangnya sekarang anti diare termasuk apoteker kalau mau mendapatkan anti diare harus pakai resep ya, saya pernah kesel karena karena saya diare, saya butuh anti diare Bactrim ya, gabungan antara sulfametoxazole dan trimetoprim. Saya harus pakai resep dokter ya, dokternya jauh banget ya, keburu dehidrasi ya. Padahal saya itu
20 tahun mengajar di kedokteran. Universitas Andalas itu ngajari dokter nulis resep. Terus saya pengen anti diare bakteri harus resep dokter ya. Rasanya agak kesel begitu ya. Nah, untungnya ada kenalan yang bijaksana ya. Nah, sehingga dia tahu, sehingga sesama apoteker, sesama farmasis masa tidak bisa ya. Nah, jadi peraturan itu kadang-kadang kaku sekali ya, kaku sekali. Ya keburu nanti keburu masuk rumah sakit ya. Kita butuh anti diare. Makanya saya di rumah mempunyai cadangan anti diare ya, anti diare. Karena apa? Kalau saat kita diare tidak ada obatnya, ya dehidrasi nanti masuk rumah sakit ya. Di optame ya, gara-gara dehidrasi. Nah, karena saya pernah mengalami ya, istri saya mengalami dehidrasi karena diare. Ya. Masuk rumah sakit gara-gara di rumah kehabisan anti diare. Ya. Nah ini pabat daripada aminobenzoic acid ini yang diperlukan oleh bakteri ya. Dengan adanya pteridin maka akan menjadi dihidroteroat ya, dihidroteroat. Nah ini bisa di blok tadi ya, sama sulfamethoxazole tadi di pabanya. Nah nanti terakhir akan menjadi asam amino ya, metionin, sisin, adesin, guanin yang diperlukan oleh bakteri. Nah untuk antibiotik kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Ada 221 yang hadir ya. Kita sampai jam 9:50 ya, masih banyak ya. Silakan, ada pertanyaan? Halo? Misi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya silakan. Saya Christopher Philando dari kelas C Pak. Ya. Saya ingin bertanya tentang tadi yang penisilin dengan cephalosporin itu Pak. Ya. Tadi itu Bapak sempat menjelaskan tentang 6 apa 7 ACA kalau nggak salah. Ya. Nah itu ya. maksudnya gimana, saya belum paham Pak. Oh, terima kasih ya. Pak. Ya terima kasih. Jadi saya share screen lagi bahan kuliah tadi, bahan biasa tadi antibiotik. Slide saya kelihatan? Lihat Pak. Nah, kelihatan ya. Jadi kita mundur lagi. Nah, mana tadi ya? Nah, di sini kan ada penisilin ya, penisilin dan cephalosporin ya. 6 aminopenisilin acid ya. Jadi ini ya. Jadi kerangkanya yang ini ya, kerangka yang ini. Kalau yang 7 ACA cephalosporin ya, 7 ACA 7 amino cephalosporin acid ya. Jadi yang kerangka yang ini yang dimaksud itu ya. Jadi kerangka yang 2 cincin ini ya, itu disebut dengan, kalau cephalosporin itu 7 ACA ini namanya.
Kalau di sini 6 apa ya? Nah, mungkin lebih jelas lagi saya bawa ke ini. Nah, saya bawa ke internet ya. Saya bawa ke ini. Internetnya agak ini sudah internetnya agak apa lambat. 6 apa? Ntar ya, sedang loading ya. Nah, sedang loading. Jadi saya mau share screen. Saya mau share screen. Sebelah mana ya ini? Saya buka internet, kelihatan nggak? Lihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Jadi 6 amino penicillinic acid. Nah, ini ada yang muter-muter nih ya. Jadi kalau apa? Penicillin itu nah seperti ini tadi. Ya, ini yang disebut 6 apa ya? 6 amino penicillinic acid. Nah, ini. Jadi 6 apa? Jadi ini ada yang jual ini ya. Ini ada dijual cukup mahal ya. Jadi untuk bahan pembuatan penisilin itu 6 apa ini ya. Nah, kelihatan ya strukturnya? Kelihatan, Pak. Dibeli ini ya, bisa dibeli di apa? Dicari di Sigma itu ya. Jadi teman saya Pak Kuswandi itu pengennya mereaksikan 6 apa ini dengan sesuatu dari bahan alam begitu ya. Nah, nanti jadi apa, terus kita dongengkan, kita prediksi. Nah, tapi yang harus diperhatikan dalam, jadi penemuan obat itu yang paling susah adalah bagaimana kita menarik investor. Karena apa? Karena investor akan bertanya, kira-kira yang Bapak temukan ini ya susah enggak begitu ya? Tapi kalau hanya untuk penelitian begitu ya nggak masalah, susah juga nggak apa-apa, masuk jurnal nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk obat benar itu yang paling susah, sehingga kebanyakan di Indonesia kan mudah ya, lebih mudah dibanding kalau jadi obat. Kalau jadi obat itu ada tanggung jawab moral ya. Obat yang ditemukan itu manjur enggak, sesuai enggak ya. Tapi kalau masuk jurnal, kalau jurnalnya salah juga nggak akan masuk penjara ya. Karena ada beberapa yang jurnal itu tidak mesti benar ya. Kadang-kadang tergantung keberuntungan ya. Dan saya sudah membuktikan ya, sama mahasiswa, saya buat naskah belum selesai, sudah dimasukkan jurnal sama mahasiswa saya ya. Padahal belum selesai dan ternyata jelek sebenarnya hasilnya. Tapi udah masuk ke ini, malah presentasi di Jepang ya, masuk Elsevier ya, jurnal yang cukup bergengsi, tapi sebenarnya salah ya. Nah, sehingga ada yang tahu begitu, terus karena di situ ada nama saya, terus nanya ke saya, oh ya itu memang salah itu ya. Nah, jadi
Tidak mesti kalau sudah masuk zona itu top marko top enggak, keberuntungan juga ya banyak. Ada beberapa juga yang apa yang sebenarnya tidak benar begitu ya. Nah, begitu. Jadi ini yang 6 apa? Yang 7 aja tadi ya, 7 aja juga sama sebenarnya ya. 7 aja itu yang cephalosporin. Nah, ini 7 aja seperti ini ya. Jadi 7 aja itu 7 amino sudah. 7 aja bisa kelihatan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi 7 amino cephalosporanic acid. Nah, seperti ini ya. Ini juga ada yang jual ini ya. Ada yang jual. Nah, nanti bisa kita reaksikan ya, reaksikan. Nah, jadi kalau di sini lihat gugus-gugusnya, ya kita kembali ke kimia organik nanti mau reaksikannya sasarannya di mana? Mau N-nya yang kita hubungkan dengan molekul lain, ya, atau mau di sini asamnya, ya, atau mau kita potong di sini terus dengan molekul lain, ya. Jadi ini suatu bahan baku yang bisa dipakai untuk pembuatan obat baru. Tetapi masalahnya kalau dari pandangan saya, ini kan banyak yang resisten. Ya. Jadi cephalosporin banyak yang resisten. Jadi buat apa saya bikin molekul baru, tapi masih pakai kerangka 7 aca atau 6 apa begitu ya. Lebih baik pakai molekul lain ya, molekul lain yang tidak kerangkanya tidak 7 aca atau 6 apa begitu. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi penisilin ini memang apa? Ada beberapa yang alergi ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau apa berobat ke dokter atau mau makan obat harus hati-hati. Kita alergi nggak terhadap penisilin? Karena penisilin ini banyak yang alergi ya. Sehingga dulu ada tahun berapa masih apa? Mungkin Anda belum lahir ya. Ada dokter yang salah ya. Memberikan penisilin pada pasien dengan injeksi, bayangin. Jadi ada pasien datang ke puskesmas diinjeksi sama dokter dengan derivat penisilin dan dia alergi. Apa yang terjadi? Shock anafilaksi ya. Jadi kalau kita alergi terhadap sesuatu itu tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya histamin. Nah, histamin ini kalau ketemu reseptor H1 itu menyebabkan alergi. Nah, salah satunya efeknya di otot pernapasan itu terjadi depresi pernapasan ya. Jadi begitu pasien diinjeksi sama derivat penisilin, depresi pernapasan, meninggal ya. Tapi waktu itu dokternya tidak dihukum ya, hanya dipindah puskesmas ya. Jadi beruntung itu ya, beruntung. Nah, ini jadi kalau masalah obat ini harus hati-hati sekali ya, harus hati-hati sekali. Juga kalau mau operasi ya, kalau Anda mau operasi juga harus lapor ke dokter, saya kemarin minum obat apa ya. Ada kejadian di sana, bukan di Jawa ya, di tempat saya dulu di rumah sakit sana itu ada apa mau operasi ceritanya. Nah dokternya itu lupa kemarin itu Anda makan apa, lupa ditanya ya, lupa ditanya. Alangkah terkejutnya si dokter ketika dioperasi itu darahnya itu muncrat ya, seperti nyembelih kurban ya. Ternyata apa? Ternyata kemarin belum lama ini makan aspilet ya. Aspilet itu asitosal dosis rendah untuk mengencerkan darah. Sehingga darahnya itu apa? Kayak ngebut gitu. Nah, itu efeknya masih ada di operasi bayangin. Ya sudah pindah alam begitu ya. Tapi untungnya pasiennya nggak tahu ya. Nah, kalau tahu mungkin bisa ditutup itu ya. Pasiennya nggak tahu sehingga ya kita sudah berusaha, dokternya sudah berusaha, tapi sudah saatnya meninggal ya. Ya mungkin sudah takdirnya gitu ya. Salah apa? Tidak ditanya ya. Nah begitu ya. Jadi kalau mau operasi juga harus hati-hati. Kalau mengkonsumsi apa obat-obatan yang bisa apa kayak aspilet misalnya itu berbahaya sekali ya. Jadi
ditunggu beberapa minggu supaya terekresi dari tubuh sehingga aman ya. Kalau enggak seperti tadi ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Pak, mohon maaf saya izin bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya itu Pak soal bagaimana kita tahu bahwa kita itu alergi terhadap atau pasien itu alergi terhadap antibiotik tertentu itu bagaimana sih Pak? Oh, itu harus apa? Harus dicek ke lab ya, harus ke lab gitu ya. Nanti di sana ada apa? Ada prosedurnya. Kita itu alergi terhadap apa saja begitu ya. Itu bisa ya. Datang lab itu lab klinik ya, laboratorium klinik itu bisa ya. Jadi nanti datang ke sana terus cek alergi dicek sana ya, sehingga bisa tahu bahwa Anda itu alergi terhadap apa begitu ya. Tapi kalau dari sehari-hari biasanya kan kita mulainya biasanya kan kalau makan obat jarang yang langsung injeksi ya, biasanya kan tablet ya. Kalau tablet itu kalau alergi masih terselamatkan ya, karena belum seberbahaya kalau injeksi ya. Kalau misalnya biasanya yang sering muncul itu langsung timbul bercak-bercak ya, gatal ya, kayak alergi itu ya. Nah itu masih bisa ditolong kalau itu ya, nanti bisa makan anti alergi begitu ya. Bahkan saya itu alergi dengan dingin ya. Jadi kalau dingin tapi nggak selalu ya, nggak selalu tapi kayaknya penyebabnya alergi dingin. Badan itu gatal-gatal ya, gatal-gatal ya. Kayak dikit nyamuk tapi banyak banget ya, makin digaruk makin nikmatin. Ya, jadi ada yang alergi dingin, ada yang alergi bulu hewan ya, ada yang alergi bunga ya, alergi debu. Bahkan kalau stres itu alergi dengan keringat sendiri ya. Nah, jadi ada yang alergi dengan keringat sendiri. Bayangin keringat sendiri bikin alergi. Nah, itu biasanya orang-orang yang stres ya, yang stres ya. Stres. Misalnya pengantin baru ya. Pengantin baru itu jangan dikira pengantin baru itu mesti happy loh. Ya, nanti yang jadi pengantin baru siap-siap ya. Loh kok bisa pengantin baru kok bisa stres? Bisa. Kenapa? Misalnya baru pengantin baru terus tiap orang itu bertanya, kapan punya anak? Oh, kapan punya anak? Kapan punya anak? Ya, tiap hari ketemu orang ditanya kapan punya anak, kapan punya anak. Itu bisa stres ya, sehingga bisa alergi dengan keringat sendiri begitu ya. Sudah punya anak satu, ditanya lagi, kapan punya adik, kapan punya adik, kapan punya adik ya. Jadi hidup ini memang seperti itu ya. Jadi harus dibentengin dengan iman ya. Kalau dengan iman ya santai aja jawabnya ya. Nggak usah ribet ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi tubuh kita ini bisa alergi terhadap keringat sendiri pada saat kita sedang stres ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi datang nanti ke lab ya, ke lab laboratorium klinik ya, mau uji alergi begitu. Yang lain ada? Ada juga yang alergi udang misalnya ya. Alergi udang, jangan kan makan, lihat udang sudah alergi ada itu. Alergi udang tapi belum makan ya, baru nengok udang sudah alergi ada. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Nah, sebenarnya masalah dengan antibiotik ini juga sebenarnya ada pelajaran yang tidak masuk ya, tidak masuk. Mungkin kalau profesi mungkin ya masuk ya. Jadi tentang kombinasi antibiotik itu boleh enggak antibiotik A dengan B dicampur. Nah, itu sebenarnya ada sendiri sebenarnya. Ada satu mata kuliah sendiri, mungkin di profesi mungkin ada ya. Jadi kalau sudah profesi mungkin ada. Jadi nyampur antibiotik itu enggak sembarangan ya. Bisa-bisa nanti dua antibiotik kalau dicampur malah jadi nggak berkhasiat ya. Ada ya. Jadi harus
Kalau kombinasi harus hati-hati. Nanti mungkin di profesi diajarkan begitu. Ada lagi juga interaksi obat ya. Jadi obat ini boleh nggak dicampur dengan yang lain ya. Mungkin di farmaseutik udah dapat nggak ya pelajaran? Kalau di farmaseutik kan interaksinya farmaseutik, bisa dibuat atau enggak. Kalau di farmakologi interaksinya interaksi yang kerja di dalam tubuh ya. Jadi boleh enggak? Nah, misalnya ibu-ibu yang kontrasepsi oral ya dulu minum pil KB misalnya. Itu kalau misalnya dia minum phenobarbital itu nanti obat pil KB-nya enggak berkhasiat ya. Sehingga ditengarai diduga dulu banyak ibu-ibu yang minum pil KB tapi keluar adik bayi ya, lu sudah minum pil KB kok masih keluar nah itu karena kemungkinan makan obat lain yang menginduksi enzim. Nah enzimnya ini merusak obatnya, salah satunya adalah phenobarbital. Phenobarbital itu menginduksi enzim metabolisme itu ya, sehingga pil KB-nya nggak berkhasiat ya. Nah seperti itu. Nah, nanti hubungannya dengan interaksi obat ya. Dan kalau dalam farmasi itu yang jarang orang minum obat satu aja kan. Yang jadi masalah kan itu kita makan obat lebih dari satu. Kalau makan obat satu aja nggak ada masalah itu ya. Makan obat satu aja nggak ada masalah. Begitu kita makan obat lebih dari satu harus dipikirkan. Ada interaksinya enggak? Ada bahayanya enggak? Begitu ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang pernah ikut PKM enggak ya di yang ada di kelas ini? Pernah ikut PKM? Pernah masuk PIMNAS? Ya. Jadi kalau ada yang berminat PKM di bidang sintesis obat ya, itu nanti bisa saya bimbing ya. Jadi saya punya banyak bahan kimia yang bisa dijadikan obat ya. Dapat warisan saya dari senior saya almarhum Prof. Suparjan ya. Nah, sehingga banyak bahan-bahan yang tidak terpakai itu sayang sekali ya. Bisa dijadikan obat, direaksikan, didoping dulu, diprediksi dulu ya. Nanti bisa untuk latihan penelitian ya. Nanti PKM itu juga kalau nggak salah bisa dilanjutkan untuk skripsi ya. Di latihan penelitian ya. Di semester 3 ini sudah perlu ya. Ikut PKM ya, PKM. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ketua kelas, ada pertanyaan? Mas Fauzan, sudah merekam? Sudah, ya. Gimana? Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh, sharing juga boleh. Yang pada kaitan dengan antibiotik ya, pengalaman juga boleh ya. Ya, teman-temannya tahu ya. Kadang-kadang kita perlu juga sharing ya, sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Jadi mulai sekarang sudah bisa latihan ya, latihan jadi farmasi. Caranya, tahu caranya? Jadi kalau yang kos ya, atau yang tidak kos juga bisa ya. Misalnya tetangga sakit, nah itu bisa mulai latihan ya. Oh, tetangga itu sakitnya apa? Oh, cari obatnya. Apalagi sekarang sudah internet sudah banyak info ya. Nah, tetangganya batuk, cari batuk itu obatnya apa ya?
Bentuknya itu beda enggak ya? Dosisnya berapa ya kira-kira? Nah, seperti itu ya. Jadi latihan ya, latihan. Jangan sampai terjadi kasus yang apa? Sebenarnya sangat apa? Menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Ada kasus begini, saya punya anak apa istilahnya? Skripsinya sama saya dulu. Dia cum laude padahal ya, dia cum laude. Suatu saat dia dulu masih ada peminatan ya, peminatannya itu apa? Farmasi sains dan industri, kemudian farmasi klinik dan sebagainya. Dia itu bagian sains ya, sains dan industri ya. Belum apoteker, masih sarjana farmasi begitu. Dia KKN ya, KKN. Dia padahal cum laude, bayangin, dia cum laude KKN. Kemudian menjelaskan suatu obat di tempat KKN ya. Menjelaskan suatu obat, ternyata ada bapak-bapak di situ yang ya kelihatannya mungkin dianggapnya orang desa begitu ya sama mahasiswa saya. Kemudian apa bapak itu bertanya pada saat mahasiswa tadi presentasi itu, bapak itu bertanya apa, Mas, yang dijelaskan itu enggak benar Mas, itu obat itu bukan untuk itu. Kok bapak tahu katanya? Nah, saya dokter Mas. Jadi ini sangat apa? Sangat peristiwa yang sangat menyedihkan itu. Nah, yang saya khawatirkan itu kalau dia dokter lulusan dari luar UGM, maka akan tersebar kabar bahwa mahasiswa farmasi UGM itu pada saat koas menjelaskan obat salah. Nah, mudah-mudahan aja dokter tadi lulusan UGM sehingga masih bisa melindungi alma mater ya. Kalau tidak, ini kan sangat berbahaya ya. Jadi apa? Hendaknya kalau memberi informasi ke umum itu harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Kalau misalnya lupa atau tidak tahu itu harus pakai apa? Diplomasi ya. Misalnya ditanya sama tetangga misalnya, oh, tahu Anda dari farmasi, Mas Hosen dari farmasi, iya. Saya mau nanya, obat ini untuk apa ya? Wah, sebetulnya yang disebut itu obat paten yang kita jarang dengar gitu kan. Nah, jadi bisa dengan apa diplomasi. Oh, obatnya apa ya? Oh, obat itu banyak sekali sehingga saya tidak hafal. Nah, coba mereknya apa? Oh, terus dikasih kan mereknya. Nah, terus nanti di rumah dicari, dipelajari. Kalau sudah paham betul, besoknya ketemu lagi. Oh ini loh sudah saya cari. Obat ini ternyata mengandung ini, khasiatnya ini. Jadi jangan bilang kalau saya tidak tahu ya. Nah, bilang aja bahwa obat itu memang banyak sekali. Saya juga nggak hafal seluruh obat paten. Kasihan otak saya kalau apa. Kasihan otak kita kalau kita isinya hanya untuk menghafal kandungan obat paten. Jadi harus pakai diplomasi supaya kita itu apa tidak apa istilahnya tidak mempermalukan diri dan tidak mempermalukan alma mater begitu ya. Nah, jadi harus pakai strategi ya. Jangan sampai itu tadi di tempat KKN jelasin obat salah, di situ ada dokter, dokternya lulusan dari luar UGM kan, nanti sangat menyedihkan. Dan yang menjelaskan itu mahasiswa cum laude, bayangin. Waduh, saya dengar dari mahasiswa lain yang beda tempat gitu. Waduh, saya termasuk bersedih ya, bersedih. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain silakan. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya silakan. Saya Rama dari kelas A 2019. Ya. Saya pernah membaca artikel beberapa bulan lalu tentang obat, mungkin agak menyimpang, tapi ini masih obat antivirus yang betul. Mekanisme obatnya itu bukan membunuh virusnya, tetapi menyebabkan virusnya bermutasi terus-menerus, Pak. Apakah hal seperti itu memang memungkinkan ya, Pak ya? Oh iya. Ya, memungkinkan saja ya, memungkinkan saja ya. Jadi karena apa? Virus itu kan bisa bermutasi ya, jadi memungkinkan saja ya. Jadi memang kalau kita apa?
kalau nggak salah besok ya, besok minggu depan ya kalau nggak salah kita bicara antivirus ya. Jadi nanti virus itu memang mekanisme kerjanya banyak. Nah, kadang-kadang virus itu juga bermutasi ya, bermutasi. Itulah yang menyebabkan kita itu harus berpacu dengan penyakit ya, dengan penyakit. Termasuk misalnya kanker misalnya. Jadi nanti toleran ya misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi memungkinkan ya, memungkinkan. Terus yang paling penting adalah data ya, datanya harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi apalagi di zaman COVID ya, di zaman COVID terus terang saja di zaman COVID ini saya terus terang berterima kasih sama COVID ya. Kenapa? Karena itu ya, gara-gara COVID itu sekarang ada kata yang populer yaitu penemuan obat ya. Dulu sebelum COVID itu penemuan obat itu suatu hal yang kata yang dihindari ya, dihindari. Ya, bahkan dulu saya kalau membicarakan penemuan obat sama sesama dosen itu dalam tanda kutip seperti dibully ya. Pak Hari halusinasi, penemuan obat itu susah sekali ya. Begitu. Nah, begitu ada COVID, semua webinar itu bicara tentang penemuan obat ya. Jadi saya sangat senang ya. Sangat senang karena saya terima kasih dengan COVID-19 karena mempopulerkan kata penemuan obat. Nah, seperti itu. Saya pernah dihubungi sama peneliti gitu ya, peneliti dari kehutanan ya. Dari kehutanan dia mengatakan bahwa minyak kayu putih itu bisa membunuh virus COVID gitu ya. Berdasarkan jurnal-jurnal itu bisa membunuh COVID ya. Kemudian beliau ini ajak saya untuk bergabung menjadi tim penelitinya. Nah, kemudian saya coba beberapa kandungan dari minyak kayu putih, saya dongengkan, saya prediksikan ke virus tersebut ya. Untuk membunuh antivirus, untuk membunuh virus ya sebagai antivirus. Bisa enggak? Ternyata yang saya kerjakan itu baru beberapa, itu belum ada. Saya belum punya data untuk mendukung bahwa minyak kayu putih membunuh virus. Bahkan untuk anti radang ya, biasanya kan COVID itu kena radang juga. Nah, siapa tahu minyak kayu putih ini bisa anti radang. Saya dongengkan ke anti radang ya. Itu juga kok belum bisa memenuhi harapan ya. Nah, sehingga saya menyerah. Saya bilang sama yang ngajak saya, mohon maaf saya tidak bisa mendukung penelitian Anda karena yang saya lakukan ini saya belum menemukan bahwa minyak kayu putih itu bisa membunuh virus COVID-19 atau virus corona 19 begitu. Nah, sehingga saya silakan Bapak cari ahli dongeng yang lain yang bisa mendukung ya. Karena saya tidak atau belum menemukan, belum bisa mendukung dari segi komputasi itu bahwa minyak kayu putih itu bisa membunuh virus corona 19 begitu ya. Nah, sekarang saya mau menanggapi juga berkaitan dengan virus ya. Itu kalau nggak salah mungkin para mahasiswa dengar ya beberapa waktu yang lalu itu UNER itu dengan Badan Intelijen UNER dengan Badan Intelijen Negara itu menyatakan bahwa salah satu kombinasi anti COVID adalah lopinavir kemudian ritonavir ya, kemudian dengan suatu antibiotik begitu, itu bisa bagus untuk COVID. Nah, jadi saya ingin mengkaji kombinasi itu bagaimana di komputer, bisa nggak kita jelaskan? Nah, hasilnya sudah ada tapi saya rahasiakan. Jadi saya buka kuliah online untuk orang luar begitu ya. Ini pesertanya sudah ada beberapa yang jadi kajian in silico kombinasi lopinavir dan ritonavir dan satunya itu untuk antivirus. Nah, itu bagaimana hasilnya? Ada beda enggak kombinasi dengan tidak begitu ya? Nah, itu. Yang sudah saya lakukan adalah menganalisis kombinasi ibuprofen dan paracetamol ya. Jadi ada obat
ada obat yang mengkombinasikan itu dan obatnya cukup terkenal ya, yaitu ibuprofen dan paracetamol. Nah, saya penasaran kombinasi ini bermanfaat enggak? Ada beda enggak kalau paracetamol digabung dengan ibuprofen? Oh, ternyata hasil saya mendukung. Ternyata dengan penggabungan itu ternyata menambah efek. Berarti masing-masing bisa diturunkan dosisnya. Harapan saya itu kombinasi yang dari UNER seperti itu. Tetapi hasilnya masih saya rahasiakan. Nanti untuk yang peserta kuliah akan saya buka. Ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Yang pernah saya lakukan juga ini dongeng kombinasi ya. Jadi rasanya di Indonesia belum ada ya, belum ada dongeng kombinasi. Jadi bagaimana beberapa molekul menempati satu reseptor. Nah, saya mencoba menemukan itu ya. Nah, ternyata saya mengadakan beberapa kuliah online itu ternyata setelah di-searching ternyata di dunia sudah ada. Jadi di dunia itu sudah ada bagaimana mendongengkan beberapa molekul dalam satu target, tetapi softwarenya berbayar. Kalau software saya gratis, free ya. Nah, sehingga apa? Itu tadi ya. Yang sudah saya lakukan adalah kandungan kencur ya. Kandungan kencur itu ada beberapa molekul, yang terbanyak ada 5 gitu ya. Kemudian itu kita dongengkan ya, kita dongengkan dalam satu reseptor. Nah, ternyata hasilnya bagus ya. Artinya dengan kombinasi itu bisa mengalahkan silikoxib ya. Silikoxib itu anti radang yang paten, obat paten yang sudah terkenal. Ternyata kandungan kencur itu kalau kita dongengkan semua molekulnya nempati reseptor itu ternyata lebih bagus dari silikoxib. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan kenapa kadang-kadang orang jadi dulu itu orang itu ada dua pendapat, ada yang suka obat kombinasi, maksudnya obat dari tanaman begitu. Alasannya apa? Oh, saling meniadakan efek samping katanya. Itu anggapan mereka ya. Nah, tapi ada yang suka obat sintetik, kenapa? Jelas gitu ya. Obatnya jelas, cara kerjanya jelas. Kalau yang ekstrak ini kan banyak kandungan. Nah ternyata dari penelitian saya itu membuktikan ternyata beberapa molekul itu kalau diberikan bersama itu bisa menguntungkan tadi ya. Dari segi efek itu bisa memperkuat efek, bisa mengalahkan silikoxib di dalam kandungan kencur begitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi yang sulfa kelihatannya tadi sudah ya, sudah nanti bisa diam sendiri. Jadi topik hari ini adalah antibiotik dan sulfa ya, sulfanya tadi sudah. Masih ada slide 1 tapi kayaknya hampir sama tadi ya, bisa dibaca sendiri. Ada pertanyaan ya? Jadi mudah-mudahan para mahasiswa ini mulai istilahnya mulai menambah ilmu karena apa? Karena ini medicinal kita tinggal 2 ya, tinggal 2. Jadi di tempat lain mungkin masih ada yang lebih ya. Karena di sini misalnya kimia medicinal itu HKSA itu tidak dibahas ya karena itu ada di kimia 2 gitu ya. Sementara saya kemarin dapat info dari sekolah tinggi Muhammadiyah ya, sekolah tinggi farmasi Muhammadiyah di Tangerang itu mereka itu belajar HKSA ya, sehingga mereka malah minta saya buka kelas online ya, buka kelon ya, kelas online buka kelon. Nah, sehingga saya membuka kelas online itu apa tentang HKSA ya. Jadi bagaimana menemukan obat dengan HKSA. Nah itu saya kasih 6 pertemuan ya, tiap pertemuan 2 jam ya. Nah itu ada yaitu pesertanya dari Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang ya. Jadi di sana malah belajar HKSA kita dihilangkan gitu ya. Sehingga kalau nggak belajar kita bisa ilmunya kalah ya dengan yang di swasta begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa memotivasi ya. Jadi
bisa belajar juga lewat online begitu atau dari buku-buku begitu. Ada pertanyaan? Yang lain lagi mungkin? Jadi memungkinkan tadi ya. Jadi virus itu memang bermutasi begitu. Silakan yang lain mau bertanya, masih ada waktu sekitar 4 menit. Bagaimana? Kalau mau tanya lewat chat juga boleh, lewat chat di Zoom atau chat di grup juga bisa, atau pribadi juga bisa gitu ya. Japri bisa ya. Kebetulan saya juga membimbing skripsi jarak jauh ya, ada berapa ya, di atas 10 atau 10 ya, dari Universitas Wahid Hasim Semarang ya. Mereka skripsinya dongeng semua ya, jadi mendongengkan kandungan-kandungan dari tanaman ya. Jadi tanaman itu apa, kandungannya apa, coba kita dongengkan, kemudian hasilnya seperti apa, nanti kalau dikombinasi seperti apa, nah, seperti itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Masih 3 menit lagi. Ini coba Mas Made ya. Made Ramandana Putra ya. Iya, Pak. Dari kelas A ya, Ya, jadi kalau tertarik PKM nanti bisa hubungi saya. Saya punya bahan-bahan yang bisa untuk latihan ya, latihan penelitian sintesis molekul baru. Nanti kita prediksi dengan dongeng ya, kira-kira pengen obat apa gitu. Nah, nanti kita cari bank data proteinnya ya. Jadi misalnya untuk antivirus ya, bisa itu ya. Jadi antivirus itu nanti kita cari cetakannya ibaratnya ya. Reseptornya apa ya. Saya sebenarnya punya desain antivirus yang lebih bagus ya. Yang bagus-bagus ya, tapi masih saya simpan ya. Belum saya ajukan ke penelitiannya. Jadi kalau kita desain molekul, kita harus bisa memprediksi buatnya ya. Buatnya itu seperti apa? Ya, kalau bisa, kalau menurut saya 1 langkah ya. Jangan menemukan molekul baru, langkahnya ada 7. Nah itu nanti kalau pengen jadi obat sudah pada kabur itu yang pemilik modal ya. Kemarin beberapa waktu lalu itu ada kuliah tamu dari Free University Belanda ya. Bagaimana membuat molekul obat 7 langkah. Nah, saya bilang itu sebenarnya ilmunya bagus, tapi untuk diterapkan di Indonesia itu nanti investornya, pemilik modal, saya yakin nggak akan mau ya. 7 langkah berarti nanti rendemennya berapa itu ya, kecil banget ya, pasti obatnya mahal ya. Nah, jadi karena obatnya mahal, keuntungan investornya sedikit ya, jadi pasti nggak mau ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau dalam menemukan obat itu adalah jangan banyak langkah ya, langkah reaksi untuk membuatnya ya. Nah, seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Masih 1 menit lagi. Nanti kalau misalnya mau tanya lewat Japri juga silahkan ya. Begitu. Ini saya ada beberapa yang Japri juga dari mana? Pancasila ya. Japri diskusi begitu ya. Karena dia ikut kuliah saya bukan pembimbingnya tapi dia bertanya di Japri ya. Bisa gitu. Yang lain ada pertanyaan? Ya, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi yang ada di Elok ya. Soalnya sebenarnya sudah saya siapkan tapi belum saya upload semua ya karena itu tadi ya. Eloknya masih Eli. Belum. Bagaimana bikin soal di Elok itu
harus ada cara-caranya ya. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini yang kedua bisa kita akhiri. Baik, Pak. Baik kalau gitu ya. Terima kasih. Ini yang hadir berapa ini? Yang hadir 222 ya. Kemarin kok kayaknya sampai 200 berapa itu dari mana itu ya? Ya mungkin ada yang kemarin ikut apa? Baik kalau gitu terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Memotivasi Anda mestinya bisa itu ya menemukan obat ya. Nah, saya sudah membuktikan ya. Saya minta doa restunya ya. Walaupun saya udah ada yang menyunting ya, investornya pemilik modal, tapi karena COVID ini berhenti ya. Walaupun saya sudah sampai di desain industri ya, jadi oleh Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia itu bagaimana membuat desain industri ya. Dia bisa ngitung butuh modal berapa, untungnya berapa, luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan bisa memotivasi ya. Nah, demikian banyak salahnya, mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Mas Darno ada nggak nggih? Pak. Halo, Mas Darno.